Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Lili Suryani, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Sanata Dharma dengan NIM 242922866. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Neglasari, tepatnya di kelas 5 dengan materi Sistem Pernapasan Manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melakukan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas Aldi siapkan untuk berdoa. Di tempat duduk siap, marilah kita membaca doa.
pada pembelajaran kali ini kita akan belajar IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, mengapa manusia perlu bernapas? Untuk hidupnya. Iya, bagaimana seandainya jika manusia berhenti bernapas? Iya, betul. Karena bernapas itu merupakan aktivitas yang utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, kita saksikan dulu video pembelajaran mengenai sistem pernapasan manusia. Ya. Namun sebelum menyaksikan video pembelajaran tersebut, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini, itu melalui kegiatan diskusi dan tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian organ sistem pernapasan manusia dengan tepat. Kemudian, dengan kegiatan menyimak dan mengamati, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi organ-organ pernapasan. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis proses pernapasan manusia dengan tepat. Nah, sekarang kita saksikan video pembelajarannya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik, Pipo, karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan
bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, people, tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan keduanya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Ya, sudah selesai ya. Bagaimana? Seru? Seru. Ya. Seru? Apa yang kalian barusan tonton dari video tadi? Tentang apa? Tentang alat pernapasan manusia. Iya, alat pernapasan manusia. Ya. Sistem pernapasan pada manusia. Tadi kalian sudah menjawab ya. Jika kita tidak bernapas itu akan apa tadi itu? Akan? Kenapa? Karena sistem pernapasan pada manusia itu adalah hal yang sangat utama dilakukan oleh manusia, yaitu bernapas untuk kehidupan. Bagaimana sih sistem pernapasan pada manusia? Urutannya apa dulu? Nah, yang pertama ada rongga hidung. Ada hidung? Ada. Hidung saya satu. Nah, hidung ini adalah organ pertama pada sistem pernapasan. Di dalam hidung, tempat keluar masuknya udara. Di dalam hidung juga ada
Suka dengan apa? Ya, beda ya. Berbeda dengan perempuan. Kenapa? Karena pita suara laki-laki itu lebih besar daripada pita suara perempuan. Perempuan mah terkesan lebih cempreng. Ya. Kemudian selanjutnya setelah lari ada pangkal tenggorok, masih juga lari. Urutannya hidung ke paling dulu. Paling itu ada di belakang hidung. Kemudian ke lari. Lari itu tadi kotak suara. Ada lagi trakea. Trakea itu apa? Trakea itu batang tenggorok. Pernah tidak kalian ketika makan kata orang tua kalian teh jangan makan sambil berbicara. Suka bagaimana? Suka tersendat.
masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru ada bagian-bagian tertentu. Ada yang namanya bronkus, ada yang namanya bronkiolus, ada yang namanya alveoli. Itu ada di dalam paru-paru. Fungsi paru-paru itu untuk apa? Pertukaran udara ketika masuk dan keluar. Kalau masuk menghisap apa? Menghisap apa? Oksigen. Kalau mengeluarkan, kita mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Karena sistem pernapasan manusia itu artinya proses memasukkan udara oksigen yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Coba ulangi Fahmi. Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan manusia itu? Proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. pinter. Ya. Urutannya dari awal apa? Hidung, paring, laring, tenggorokan, paru. Di dalam paru-paru ada 3 bagian. Ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Alveolus itu bentuknya kecil-kecil seperti anggur. Itu yang alat untuk menukar. Di situ terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kembali lagi tadi yang tadi cara menjaga kesehatan pernapasan. Tadi apa lagi? Menghindari polusi, bisa menggunakan masker. Apa lagi tadi? Tidak merokok. Nah, rajin berolahraga. Makan makanan yang bergizi. Betul. Sekarang kalau masalah atau penyakit yang berkenaan dengan sistem pernapasan manusia apa saja?
kelompok apa? Kelompok kelinci. Kalau ada yang belum paham, belum ngerti, silakan ditanyakan.
Ya, semangat pengerjaannya. Kelompok kelinci, ya sudah hampir selesai. Semangat. Iya, boleh dipersiapkan untuk nanti presentasinya. Ya, kelompok tupai. Nah, ini juga sudah hampir selesai ya. Silakan dilihat lagi, didiskusikan lagi jawabannya. Persiapkan nanti ke depan. Ini dikasih ulang lagi sedikit nanti. Nanti ketika presentasi ini sedikit. Nanti sama kostumnya juga dibawa ke depannya. Nanti ditempel di papan tulis. Nah, silakan semangat, semangat. Semangat, semangat. Iya. Sudah belum? Coba. Iya. Terus yang lupa kita, sistem pernapasan pada manusia. Ya, silakan. Bagaimana kelompok kelinci, kancil, dan tupai? Sudah selesai? Kalau sudah siap untuk dipresentasikan ke depan? Ya? Ya. Untuk penampil pertama kita tampilkan kelompok kancil. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Gambarnya ditekan. Gambarnya ditekan. Silakan. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecil akan membacakan hasil diskusi. Gambar nomor 1 adalah hidung, nomor 2 lari, nomor 3 lari, nomor 4 ranea, nomor 5 bulbus, nomor 6 paru-paru, nomor 7 dia gerak. Yang lain perhatikan ya. Itu perhatikan. Alveolus, B. Bronchiolus, C. Alveolus. Bapak, silakan perhatikan dulu. Jelaskan fungsi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Tempat masuknya